Selamat datang, jiwa-jiwa yang terpilih, yang kini berada di ambang pemahaman yang jauh melampaui dunia fisik ini. Terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, atas dukungan Anda yang luar biasa kepada channel ini. Dengan setiap subscribe, setiap like, setiap komentar, dan notifikasi yang Anda aktifkan, Anda bukan hanya mendukung sebuah channel, Anda mendukung perjalanan spiritual kita bersama menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat diri sejati. Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang lebih besar dari tubuh Anda, lebih luas dari pikiran Anda, dan lebih dalam dari perasaan Anda? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan tapi terasa begitu nyata? Apa sebenarnya esensi kita yang sesungguhnya? Apakah kita hanya sekadar tubuh yang fana, atau ada bagian dari diri kita yang melampaui waktu dan ruang? Inilah saat yang tepat untuk membuka rahasia-rahasia yang selama ini tersembunyi. Saya mengundang Anda untuk menyaksikan perjalanan ini hingga akhir, karena apa yang akan Anda temukan di sini bukan hanya pemahaman, tetapi sebuah transformasi batin yang membawa Anda lebih dekat kepada diri sejati Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjelajahi kedalaman jiwa Anda sendiri, karena perjalanan ini bukan hanya tentang pengetahuan, ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati, menuju keabadian yang tak terbatas. Terima kasih telah bergabung, dan mari kita mulai bersama-sama. Memahami diri sejati. Manusia seringkali terjebak dalam identifikasi dengan apa yang ia lihat dan alami di dunia luar, baik itu tubuh, pikiran, maupun perasaan. Setiap elemen dari diri kita ini membawa kesan bahwa kita adalah apa yang kita pikirkan, rasakan, atau bahkan yang kita alami sebagai tubuh fisik. Namun, jika kita benar-benar ingin memahami esensi dari diri sejati kita, kita harus melampaui semua yang bersifat sementara dan berhubungan dengan dunia material. Diri sejati adalah hakikat yang lebih dalam dari sekadar tubuh fisik atau bahkan pikiran dan perasaan yang berubah-ubah. Diri sejati adalah kesadaran yang tak terbatas dan tak terikat oleh apapun. Ia adalah inti dari eksistensi kita yang tak berubah, yang selalu ada dan abadi, meski seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan pikiran dan emosi yang datang dan pergi. Untuk dapat menyentuhnya, kita perlu melatih diri untuk melihatnya bukan dengan mata fisik, tetapi dengan mata batin, dengan kesadaran penuh. Selama ini kita hidup dalam keadaan yang disebut sebagai kesadaran terfragmentasi. Kita melihat dunia dengan cara yang terpisah dan terbatas, seolah-olah kita adalah individu yang terpisah dari alam semesta dan orang lain. Namun, untuk benar-benar memahami diri sejati, kita harus menghapus batasan-batasan ini. Diri sejati kita bukanlah entitas yang terpisah. Ia adalah kesatuan dengan seluruh alam semesta. Ini adalah pemahaman yang mendalam yang hanya dapat ditemukan dengan membebaskan diri dari cara pandang yang terbatas. Pemahaman tentang diri sejati memerlukan suatu bentuk pengalaman langsung, bukan hanya pengetahuan intelektual. Sebuah perjalanan batin yang mengharuskan kita untuk menyelam lebih dalam ke dalam diri kita sendiri, melepaskan identifikasi dengan semua aspek kehidupan yang sementara, dan menyadari bahwa kita adalah kesadaran yang ada di balik segala pengalaman tersebut. Ketika kita bisa mengidentifikasi diri kita bukan dengan tubuh atau pikiran, tetapi dengan kesadaran itu sendiri, kita menemukan kedamaian dan kebebasan sejati. Keterbatasan pikiran dan rasa pikiran dan perasaan adalah dua komponen penting dalam kehidupan manusia. Mereka memberi kita kemampuan untuk berpikir, merenung, dan merasakan dunia di sekitar kita. Namun, kedua aspek ini juga memiliki keterbatasan yang sangat besar yang seringkali menghambat perjalanan kita menuju pemahaman akan diri sejati. Pikiran kita cenderung bergerak dalam pola-pola tertentu, seringkali terjebak dalam masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Kita mengidentifikasi diri kita dengan pikiran-pikiran ini, dengan konsep-konsep yang kita miliki tentang diri kita, orang lain, dan dunia. Pikiran ini seringkali membuat kita terjebak dalam penilaian dan pembenaran yang tak pernah selesai. Kita terus-menerus mencari jawaban atau solusi atas masalah yang tampaknya tidak pernah berakhir, hanya untuk menemukan bahwa masalah baru selalu muncul. Begitu kita merasa kita telah menemukan jawaban. Perasaan kita juga memiliki keterbatasan. Mereka datang dan pergi, kadang-kadang memberi kita kebahagiaan,
dan di lain waktu membawa kita dalam kekacauan atau kesedihan. Emosi adalah respons tubuh terhadap rangsangan eksternal atau internal. Dan meskipun mereka memberikan warna dan kedalaman pada pengalaman hidup kita, mereka juga bisa membatasi kita jika kita terlalu bergantung padanya untuk mendefinisikan siapa kita. Perasaan yang kuat, baik itu kegembiraan, kemarahan, atau kesedihan, seringkali mengarahkan kita pada reaksi impulsif dan kita menjadi terlalu terikat pada keadaan emosional tersebut. Ketika kita mengidentifikasi diri kita dengan pikiran dan perasaan, kita terperangkap dalam roda samsara, sebuah siklus kelahiran dan kematian yang terus-menerus, di mana kita terjebak dalam pola yang sama. Pikiran dan perasaan kita menguasai kita, dan kita merasa terpisah dari esensi sejati kita. Untuk keluar dari keterbatasan ini, kita harus belajar untuk melihat pikiran dan perasaan kita dari jarak yang lebih jauh, untuk tidak menjadi terikat oleh mereka. Melampaui keterbatasan ini tidak berarti menolak pikiran dan perasaan, melainkan memahami bahwa mereka bukanlah inti dari siapa kita. Ketika kita bisa melihat pikiran sebagai sesuatu yang datang dan pergi, dan perasaan sebagai sesuatu yang muncul dan hilang, kita mulai melepaskan identifikasi kita dengan keduanya. Kita tidak lagi menjadi budak dari pikiran dan perasaan kita, tetapi menjadi saksi yang diam, yang mengamati dengan penuh kesadaran, tanpa ikut terlibat. Kekuatan kesadaran. Kesadaran adalah kualitas yang ada dalam diri kita yang tidak terikat oleh waktu atau ruang. Ini adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen, untuk merasakan dunia tanpa adanya penghakiman atau pemikiran yang menghalangi. Kesadaran adalah kunci utama untuk melampaui keterbatasan pikiran dan perasaan, karena ia membawa kita kembali kepada inti dari siapa kita sebenarnya. Ketika kita belajar untuk hadir dalam setiap momen dengan kesadaran penuh, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Pikiran dan perasaan kita mungkin masih ada, tetapi kita tidak lagi terikat pada mereka. Kita bisa melihat mereka datang dan pergi seperti awan di langit, tanpa perlu menanggapinya dengan reaksi atau keterikatan. Dalam keadaan ini, kita merasa bebas. Bebas dari penilaian, dari ketakutan, dari keinginan, dan dari segala bentuk keterbatasan yang datang dari pikiran dan perasaan. Kesadaran yang mendalam memungkinkan kita untuk memahami bahwa kita bukanlah individu yang terpisah. Kita adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, sebuah aliran energi dan kesadaran yang tak terputus. Dengan kesadaran ini, kita mulai merasakan kedamaian yang datang dari pemahaman bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah manifestasi dari satu kesadaran yang sama. Setiap momen adalah bagian dari keabadian yang lebih besar, dan kita tidak perlu mencapainya karena kita sudah bagian darinya. Kekuatan kesadaran terletak pada kemampuannya untuk melampaui dualitas dunia ini, yang baik dan buruk, benar dan salah, yang menyenangkan dan yang menyedihkan. Ketika kita hadir dengan kesadaran penuh, kita tidak terikat oleh penilaian atau perasaan tentang situasi tersebut. Kita hanya melihat mereka sebagai bagian dari pengalaman yang lebih besar, tanpa perlu menilai atau membenarkan. Dalam keadaan kesadaran ini, kita merasakan kedamaian yang mendalam karena kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri kita, tetapi menemukannya dalam kehadiran kita yang paling murni. Kesadaran membawa kita ke pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah sementara dan bahwa segala sesuatu yang muncul akan menghilang. Dengan pemahaman ini, kita bisa melepaskan keterikatan kita terhadap hal-hal duniawi yang bersifat sementara, dan mulai hidup dengan lebih ringan, lebih bebas, dan lebih damai. Kita belajar untuk hidup dalam momen ini, merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan menemukan keabadian dalam setiap hembusan napas. Kesadaran adalah gerbang yang membawa kita kepada diri sejati kita. Dengan kesadaran yang mendalam, kita dapat melampaui segala bentuk identifikasi dengan pikiran dan perasaan, dan menyatu dengan inti keberadaan kita yang sejati. Ini adalah jalan menuju kebebasan, kedamaian, dan keabadian yang ada dalam diri kita sejak awal. Melepaskan identifikasi dengan pikiran. Pikiran adalah alat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Mereka memberi kita kemampuan untuk berpikir rasional, merenung, dan merencanakan masa depan. Namun, pikiran juga bisa menjadi jebakan yang membatasi kita.
Jika kita terus-menerus mengidentifikasi diri kita dengan apa yang kita pikirkan, kita akan terperangkap dalam labirin ide, opini, dan keyakinan yang tanpa akhir. Pikiran seringkali datang tanpa kita minta dan cenderung bersifat otomatis, terpengaruh oleh pengalaman masa lalu, pendidikan, dan pengaruh luar. Ketika kita terperangkap dalam dunia pikiran kita kehilangan kesadaran akan kenyataan yang lebih dalam, dan kita mulai melihat diri kita sebagai hasil dari apa yang kita pikirkan. Kita menjadi percaya bahwa kita adalah ide-ide kita, keyakinan kita, dan bahkan ketakutan kita. Namun, untuk melangkah menuju pemahaman diri sejati, kita harus belajar untuk melepaskan identifikasi dengan pikiran. Pikiran hanyalah fenomena yang datang dan pergi. Mereka tidak tetap dan tidak abadi. Jika kita bisa berhenti mengidentifikasi diri kita dengan mereka, kita akan menemukan kebebasan yang luar biasa. Kita akan melihat bahwa kita adalah saksi yang mengamati pikiran-pikiran ini, dan kita tidak terikat pada mereka. Proses untuk melepaskan identifikasi dengan pikiran dimulai dengan kesadaran. Ketika kita mulai menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita mulai melihat mereka dari jarak yang lebih jauh. Ini bukan tentang menolak pikiran atau mencoba untuk mengendalikan mereka, melainkan tentang membiarkan mereka datang dan pergi tanpa memberi mereka perhatian yang berlebihan. Pikiran menjadi seperti awan yang melintas di langit. Mereka datang, bergerak, dan hilang tanpa meninggalkan jejak. Dengan latihan kesadaran yang terus-menerus, kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu menanggapi setiap pikiran dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita bisa memilih untuk tidak terikat pada setiap pemikiran yang muncul, untuk tidak membiarkan mereka mendefinisikan siapa kita. Dengan demikian, kita mulai memasuki keadaan kedamaian yang lebih dalam, di mana pikiran tidak lagi menjadi sumber kecemasan atau kebingungannya. Pikiran mungkin tetap ada dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk menentukan identitas kita. Kita menjadi lebih dari sekadar pemikiran kita. Kita adalah kesadaran yang mengamati pikiran tersebut. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kebebasan dari belenggu identifikasi dengan apa yang kita pikirkan. Menyelaraskan hati dan jiwa. Sementara pikiran sering menjadi pusat perhatian dalam perjalanan spiritual, hati dan jiwa juga memainkan peran yang sangat penting dalam proses pemahaman diri sejati. Hati mewakili perasaan, emosi, dan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Jiwa, di sisi lain, adalah inti dari eksistensi kita yang lebih dalam, sumber dari kebijaksanaan, kasih, dan kedamaian. Ketika hati dan jiwa kita tidak selaras, kita merasakan ketegangan dan ketidaknyamanan yang mendalam. Keterputusan antara keduanya bisa menyebabkan perasaan kebingungannya, kehampaan, dan kesulitan dalam menemukan kedamaian batin. Salah satu langkah penting dalam perjalanan menuju diri sejati adalah menyelaraskan hati dan jiwa kita, agar kita dapat hidup dengan lebih harmonis dan sejati dengan esensi terdalam diri kita. Ketika hati dan jiwa kita selaras, kita merasakan kedamaian, kasih yang mendalam, dan kebijaksanaan yang tidak terganggu oleh kekacauan dunia luar. Untuk menyelaraskan hati dan jiwa, pertama-tama kita harus memahami bahwa hati dan jiwa bukanlah entitas yang terpisah. Hati kita adalah tempat di mana perasaan dan emosi kita berpusat, dan jiwa adalah tempat di mana kita merasakan hubungan kita dengan yang lebih besar, dengan alam semesta atau Tuhan. Keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika kita mengalami kecemasan atau ketidakbahagiaan, itu seringkali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Salah satu cara untuk menyelaraskan hati dan jiwa adalah dengan berlatih membuka hati kita untuk kasih sayang yang lebih besar. Ini bisa dimulai dengan memberi kasih kepada diri sendiri, menerima diri kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki. Tanpa cinta diri yang tulus, kita tidak bisa mencintai orang lain atau dunia dengan penuh integritas. Hati yang terbuka memberi ruang bagi jiwa kita untuk berkembang, untuk merasakan kedamaian dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Selain itu, kita juga perlu menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai jiwa kita. Ini berarti hidup sesuai dengan kebenaran batin kita, mengikuti suara hati yang berbicara dalam keheningan batin. Ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai yang datang dari jiwa,
kita merasa lebih terhubung dengan dunia ini, dan hidup kita menjadi lebih bermakna dan penuh dengan tujuan yang jelas. Menyelaraskan hati dan jiwa tidak berarti menghindari perasaan atau emosi kita, tetapi lebih kepada menerima dan memahami perasaan tersebut tanpa membiarkannya menguasai kita. Ketika kita bisa hidup dengan hati yang penuh kasih dan jiwa yang tenang, kita mulai merasakan kedamaian yang mendalam dan kebahagiaan yang tak tergantung pada faktor eksternal. Menghadapi ego, teman atau musuh. Ego adalah bagian dari diri kita yang seringkali memanifestasikan dirinya dalam bentuk identifikasi dengan tubuh, pikiran, dan perasaan. Ego seringkali bertindak sebagai pelindung diri kita, membentuk pemahaman kita tentang siapa kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Namun, ego juga bisa menjadi penghalang besar dalam perjalanan menuju pemahaman diri sejati. Jika kita terlalu terikat pada ego, kita mulai melihat diri kita sebagai individu yang terpisah, yang berjuang untuk bertahan hidup, memenangkan penghargaan, dan mendapatkan validasi dari luar. Ego seringkali membuat kita terjebak dalam perasaan superioritas atau inferioritas, dan menganggap diri kita lebih penting daripada orang lain. Ini adalah salah satu alasan mengapa kita sering merasa terpisah dan terisolasi dari dunia sekitar. Kita melihat dunia melalui lensa ego, yang membuat kita terperangkap dalam dualitas, yang benar dan salah, yang baik dan buruk, yang lebih tinggi dan lebih rendah. Namun, ego bukanlah musuh yang harus kita lawan atau hancurkan. Sebaliknya, ego adalah bagian dari pengalaman manusia yang memiliki peran tertentu dalam kehidupan kita. Ego memberi kita identitas yang memungkinkan kita berfungsi di dunia ini. Tanpa ego, kita mungkin kesulitan untuk bertindak, membuat keputusan, atau memiliki tujuan yang jelas. Ego juga memberikan perlindungan dari rasa sakit emosional yang datang dari pengalaman hidup. Namun, masalah muncul ketika kita mengidentifikasi diri kita sepenuhnya dengan ego. Ketika kita terlalu terikat pada gambaran diri yang diciptakan oleh ego, kita kehilangan kontak dengan diri sejati kita. Kita menjadi terjebak dalam permainan duniawi, selalu mencari lebih banyak kekuasaan, prestasi, atau pengakuan. Dalam keadaan ini, ego bisa menjadi musuh yang menghalangi kebebasan sejati kita. Menghadapi ego berarti mulai mengenali dan memahami cara kerjanya. Ini bukan tentang menghancurkan ego, tetapi tentang melihatnya dengan kesadaran penuh, tanpa terikat padanya. Ketika kita bisa melihat ego kita sebagai sesuatu yang hanya ada di permukaan, kita bisa mulai menyadari bahwa kita lebih dari sekadar identitas yang diciptakan oleh ego. Salah satu cara untuk menghadapi ego adalah dengan melatih kerendahan hati. Ini bukan tentang merendahkan diri, tetapi lebih tentang memahami bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesadaran yang lebih besar. Kita tidak lebih penting daripada orang lain, dan kita tidak lebih rendah dari orang lain. Ketika kita bisa melihat diri kita dengan cara ini, ego mulai kehilangan kekuatannya, dan kita mulai hidup dengan lebih otentik dan penuh kasih. Menghadapi ego juga berarti berlatih untuk melepaskan keinginan yang berasal dari ego, keinginan untuk menjadi lebih, untuk lebih dihargai, atau untuk lebih diakui. Keinginan-keinginan ini adalah bagian dari ilusi yang diciptakan oleh ego, yang tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih. Ketika kita melepaskan keterikatan kita terhadap keinginan-keinginan ini, kita mulai merasakan kedamaian batin yang lebih dalam dan menemukan kebebasan yang sejati. Ego bukanlah musuh yang harus dihancurkan, tetapi teman yang harus dipahami dan dihormati. Ketika kita menghadapi ego dengan kesadaran dan pemahaman yang mendalam, kita mulai menyadari bahwa kita adalah kesadaran yang lebih besar, lebih dari sekadar identitas individu. Dengan cara ini, ego menjadi alat untuk hidup lebih penuh, bukan penghalang yang membatasi kita. Perjalanan menuju keheningan. Keheningan bukanlah ketiadaan suara atau kebisuan fisik semata. Keheningan sejati adalah keadaan batin di mana pikiran, perasaan, dan ego tidak lagi menguasai kita. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian yang mendalam dan ruang untuk menyadari hakikat diri kita yang sejati. Keheningan ini bukanlah sesuatu yang dapat kita capai dengan cara memaksa diri untuk diam, melainkan sesuatu yang datang secara alami saat kita berhenti terjebak dalam kegelisahan dan keributan pikiran kita.
Di dunia yang penuh dengan suara dan gangguan, perjalanan menuju keheningan adalah perjalanan yang menuntut kesadaran dan latihan batin. Keheningan yang dimaksud di sini adalah keadaan di mana kita benar-benar hadir dalam momen ini, di mana kita melepaskan keterikatan pada masa lalu dan kecemasan terhadap masa depan. Kita hidup sepenuhnya dalam kenyataan sekarang, tanpa menilai atau merespons dengan reaksi otomatis. Untuk mencapai keheningan ini, kita perlu melatih pikiran untuk berhenti berlarian tanpa tujuan. Salah satu cara yang paling efektif untuk melatih keheningan batin adalah melalui meditasi. Meditasi mengajarkan kita untuk mengamati pikiran tanpa terikat padanya, untuk melihat mereka datang dan pergi tanpa reaksi atau penilaian. Dalam keheningan meditasi, kita mulai memahami bahwa pikiran itu tidak abadi. Mereka hanya muncul dan menghilang. Kesadaran yang lebih dalam muncul ketika kita tidak lagi terjebak dalam perasaan atau ide-ide tersebut. Keheningan juga membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat eksistensi kita. Dalam keheningan, kita tidak terpisah dari dunia atau orang lain. Kita merasakan koneksi yang lebih dalam dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Keheningan membawa kita kembali kepada inti diri kita, di mana kita menyadari bahwa kita adalah kesadaran yang tak terbatas, dan semua pengalaman hidup hanyalah perwujudan dari kesadaran itu sendiri. Perjalanan menuju keheningan adalah perjalanan menuju kebebasan. Kebebasan dari keterikatan, dari kecemasan, dan dari ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Dalam keheningan, kita merasa utuh, kita merasa damai, dan kita menyadari bahwa kita tidak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar diri kita, karena kedamaian sejati sudah ada dalam diri kita. Harmoni dengan alam semesta. Harmoni dengan alam semesta adalah pengakuan bahwa kita bukanlah entitas yang terpisah, tetapi bagian dari keseluruhan yang lebih besar. Seluruh alam semesta, dari bintang yang jauh hingga setiap daun yang gugur, dari sungai yang mengalir hingga hewan yang bergerak, semuanya adalah manifestasi dari kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita memahami bahwa kita adalah bagian dari alam semesta, kita mulai hidup dengan cara yang lebih seimbang dan penuh kasih. Harmoni ini bukan hanya berarti hidup dalam keseimbangan dengan alam fisik, tetapi juga dalam harmoni dengan prinsip-prinsip spiritual yang mendasari eksistensi kita. Alam semesta ini tidak hanya terdiri dari materi, tetapi juga dipenuhi oleh energi dan kesadaran yang mengalir melalui segalanya. Ketika kita merasakan keterhubungan kita dengan alam semesta, kita menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini berinteraksi dalam suatu aliran energi yang tak terpisahkan. Tidak ada yang benar-benar terpisah. Kita semua adalah bagian dari jaringan yang lebih besar. Untuk mencapai harmoni ini, kita harus belajar untuk melepaskan pandangan yang terbatas tentang diri kita sebagai individu yang terpisah. Alih-alih melihat diri kita sebagai individu yang bersaing dengan dunia, kita mulai melihat diri kita sebagai bagian dari aliran alam semesta yang luas. Ini berarti merangkul segala sesuatu yang datang dalam hidup kita, baik itu kesenangan maupun tantangan, sebagai bagian dari proses pertumbuhan spiritual kita. Setiap pengalaman adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang mengarah pada pemahaman diri sejati kita. Harmoni dengan alam semesta juga mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa syukur dan penghormatan terhadap segala yang ada di sekitar kita. Ketika kita merasa terhubung dengan alam, kita mulai menyadari betapa rapuh dan indahnya kehidupan ini. Setiap nafas adalah anugerah. Setiap langkah adalah manifestasi dari kesadaran yang lebih tinggi. Dalam harmoni dengan alam semesta, kita hidup dengan penuh perhatian, penuh cinta, dan penuh penghargaan terhadap kehidupan. Salah satu cara untuk mencapai harmoni ini adalah dengan berlatih mindfulness, kehadiran penuh dalam setiap momen. Dengan mindfulness, kita belajar untuk merasakan setiap perasaan, pikiran, dan tindakan dengan kesadaran yang dalam. Ini membantu kita untuk terhubung dengan alam semesta dalam setiap detik kehidupan kita, menyadari bahwa setiap pengalaman adalah manifestasi dari kesatuan yang lebih besar. Mengatasi ketakutan akan kematian. Kematian adalah salah satu topik yang paling mendalam dan seringkali menakutkan bagi banyak orang. Ketakutan akan kematian seringkali muncul dari ketidakpastian tentang apa yang terjadi setelah kita meninggalkan tubuh ini. Namun, dalam perjalanan spiritual menuju pemahaman diri sejati,
kita belajar bahwa kematian bukanlah akhir dari eksistensi kita, melainkan transformasi dari satu bentuk eksistensi ke bentuk lainnya. Untuk mengatasi ketakutan akan kematian, kita perlu memahami bahwa kita bukanlah tubuh fisik yang terbatas oleh waktu dan ruang. Tubuh adalah rumah sementara bagi kesadaran kita, dan ketika tubuh ini berhenti berfungsi, kesadaran kita tidak hilang. Ia berlanjut dalam bentuk yang lebih tinggi. Kematian tubuh hanyalah transisi, sebuah peralihan menuju bentuk eksistensi yang lebih abadi. Jika kita dapat memahami dan merasakan kesadaran ini, ketakutan kita terhadap kematian akan hilang. Sebagian besar ketakutan kita terhadap kematian berasal dari identifikasi dengan tubuh fisik dan ego kita. Ketika kita melihat diri kita hanya sebagai tubuh, kita merasa bahwa kematian adalah kehilangan yang tak terhindarkan. Namun, jika kita mengidentifikasi diri kita sebagai kesadaran yang lebih dalam, kita menyadari bahwa kita tidak mati, kita terus ada, abadi, dan tak terpengaruh oleh waktu atau perubahan. Ini adalah pemahaman yang membebaskan kita dari ketakutan terhadap kematian. Selain itu, ketakutan terhadap kematian juga muncul dari ketakutan terhadap apa yang akan terjadi setelah kita meninggalkan tubuh ini. Namun, banyak tradisi spiritual mengajarkan bahwa setelah kematian, kita kembali kepada sumber dari mana kita berasal, ke dalam kesadaran yang lebih besar, yang tidak terikat oleh bentuk atau identitas individu. Ini adalah rumah sejati kita, tempat di mana kita tidak pernah benar-benar terpisah dari alam semesta. Untuk mengatasi ketakutan akan kematian, kita perlu melatih diri untuk hidup dalam kesadaran penuh akan keabadian kita. Ketika kita dapat merasakan bahwa kita adalah kesadaran yang tidak terpengaruh oleh waktu, kita mulai melepaskan keterikatan pada tubuh dan ego. Dengan cara ini, kita dapat menerima kematian dengan kedamaian dan tanpa rasa takut, karena kita tahu bahwa kita selalu ada. Seperti samudra yang tak pernah habis meskipun ombak datang dan pergi. Menghadapi kematian dengan kesadaran ini mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih autentik dan penuh perhatian. Kita tidak lagi menghabiskan waktu untuk mencari hal-hal yang bersifat sementara atau melupakan makna sejati kehidupan. Sebaliknya, kita hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk berkembang, untuk menyatu dengan diri sejati kita, dan untuk merasakan kedamaian dalam setiap detik kehidupan. Dengan demikian, kematian bukan lagi sebuah ancaman, melainkan bagian dari perjalanan abadi yang membawa kita lebih dekat kepada diri sejati kita. Pencerahan dan kebijaksanaan. Pencerahan adalah tujuan tertinggi dalam perjalanan spiritual, namun seringkali kita salah mengartikan pencerahan sebagai sebuah pencapaian yang terpisah dari kehidupan sehari-hari kita. Pencerahan bukanlah suatu kondisi tetap atau suatu titik di mana kita akhirnya tiba dan beristirahat. Sebaliknya, pencerahan adalah proses yang berkelanjutan, suatu pemahaman yang mendalam tentang hakikat diri sejati kita dan realitas yang lebih besar. Dalam keadaan pencerahan, kita melepaskan semua ilusi tentang siapa kita dan apa yang kita pikir kita butuhkan untuk merasa utuh. Pencerahan membawa kita ke dalam kesadaran bahwa kita bukanlah individu terpisah, melainkan bagian dari kesadaran yang lebih besar yang meliputi segala sesuatu di alam semesta ini. Kita mulai melihat dunia ini bukan sebagai suatu tempat yang penuh dengan objek terpisah, tetapi sebagai manifestasi dari kesadaran yang satu. Dunia ini, dengan segala keindahannya dan juga tantangannya, hanyalah cermin yang memantulkan esensi dari keberadaan yang lebih tinggi. Kebijaksanaan yang datang dengan pencerahan bukanlah kebijaksanaan intelektual atau pengetahuan yang didapat melalui pemikiran logis semata. Sebaliknya, kebijaksanaan sejati adalah pemahaman intuitif tentang bagaimana segala sesuatu saling berhubungan. Ini adalah kebijaksanaan yang lahir dari kesadaran langsung dan pengalaman batin, bukan sekadar konsep-konsep yang dipelajari atau dicerna melalui pikiran. Kebijaksanaan ini melampaui dualitas, tersembunyi di luar konsep benar dan salah, baik dan buruk. Dalam keadaan ini, kita melihat segala sesuatu dalam dirinya sendiri, dalam kebenaran mutlak yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Pencerahan membawa kita untuk hidup dalam keadaan keharmonisan dan kedamaian, terlepas dari gejolak dunia luar. Kita memahami bahwa kita tidak perlu berjuang untuk menemukan kebahagiaan
atau pencapaian dalam dunia ini, karena kebahagiaan sejati sudah ada dalam diri kita. Semua pencarian eksternal hanyalah bayangan dari apa yang telah ada di dalam kita sejak awal. Pencerahan juga membawa kita pada pemahaman bahwa segala sesuatu yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita untuk memahami kesatuan dengan diri sejati kita. Namun, pencerahan bukanlah suatu hal yang dapat dicapai dalam sekejap mata atau melalui pencapaian eksternal. Sebaliknya, pencerahan adalah pemahaman yang datang dari pengamatan diri yang mendalam, dari melepaskan keterikatan pada pemikiran dan identitas diri, dan dari keberanian untuk melihat dunia dan diri kita apa adanya. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan, kesabaran, dan penerimaan yang tulus terhadap setiap aspek dari diri kita, baik yang terang maupun yang gelap. Hidup dalam keabadian. Keabadian bukanlah konsep yang terpisah dari kehidupan kita sehari-hari, melainkan realitas yang terus-menerus mengalir dalam setiap detik hidup kita. Ketika kita berbicara tentang keabadian, banyak orang berpikir tentang kehidupan setelah mati atau kehidupan yang tidak akan berakhir. Namun, dalam perjalanan menuju pemahaman diri sejati, kita menyadari bahwa keabadian itu sudah ada dalam setiap momen sekarang. Keabadian bukanlah sesuatu yang terjadi setelah kita meninggalkan tubuh ini, melainkan suatu keadaan yang kita alami ketika kita benar-benar terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi. Hidup dalam keabadian berarti melepaskan keterikatan pada waktu dan ruang. Waktu, seperti yang kita kenal, adalah konstruksi pikiran kita. Pikiran kita menciptakan masa lalu dan masa depan, sedangkan dalam realitas yang lebih tinggi, hanya ada momen sekarang. Dalam keabadian, kita tidak lagi terjebak dalam ilusi waktu, dan kita menyadari bahwa kita tidak terbatas oleh pengalaman masa lalu kita atau ketakutan tentang masa depan kita. Keabadian yang dimaksud di sini bukanlah suatu konsep mistis atau abstrak, tetapi pemahaman bahwa kesadaran kita tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tubuh kita mungkin berubah, dan pengalaman kita mungkin datang dan pergi, tetapi kesadaran yang menyaksikan semua itu tetap ada, tidak terganggu oleh peristiwa eksternal. Kita adalah saksi dari segala perubahan ini, tetapi kita bukanlah perubahan itu sendiri. Keabadian adalah kenyataan bahwa kita selalu ada, selalu hadir, dan tidak terpengaruh oleh kondisi eksternal. Hidup dalam keabadian juga mengajarkan kita untuk hidup dengan lebih autentik. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesadaran yang tidak terhingga, kita berhenti berusaha untuk memenuhi standar atau harapan dunia luar. Kita hidup dengan lebih bebas, lebih jujur, dan lebih penuh kasih. Kita tidak lagi terikat oleh pencapaian atau pengakuan eksternal, karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki atau lakukan, melainkan dari siapa kita dalam esensi kita yang paling dalam. Berjalan tanpa akhir. Perjalanan menuju pemahaman diri sejati adalah perjalanan yang tak berkesudahan. Tidak ada titik akhir di mana kita bisa berkata, "Saya sudah sampai." Sebaliknya, perjalanan ini adalah proses yang terus berkembang, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat kita yang sejati. Meskipun kita dapat mengalami momen pencerahan atau pemahaman batin yang mendalam, perjalanan itu tetap berlanjut karena kesadaran kita terus berkembang dan berkembang lebih jauh. Berjalan tanpa akhir berarti menyadari bahwa setiap pengalaman, baik yang bahagia maupun yang penuh tantangan, adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk memahami diri kita lebih dalam, dan untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta. Tidak ada yang sia-sia dalam perjalanan ini, karena setiap langkah, termasuk kesalahan dan kegagalan, adalah bagian dari proses pembelajaran dan transformasi batin. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu atau mencapai keadaan tertentu, tetapi tentang hidup dengan penuh kesadaran dan perhatian terhadap setiap momen. Kita belajar untuk menghargai perjalanan itu sendiri, bukan hanya tujuan akhir yang kita bayangkan. Dalam proses ini, kita belajar untuk melepaskan keterikatan pada hasil dan menerima bahwa setiap langkah adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar yang melampaui waktu dan ruang. Berjalan tanpa akhir juga mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian dan perubahan.
Ketika kita memahami bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berkembang, kita tidak lagi merasa takut menghadapi perubahan atau ketidakpastian. Kita menerima setiap perubahan sebagai bagian dari kehidupan yang mengalir, dan kita terus bergerak maju dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Kita tahu bahwa tidak ada yang benar-benar berakhir, karena kita selalu bergerak menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita yang sejati. Perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak terpisahkan dari kehidupan itu sendiri. Perjalanan menuju kebijaksanaan, keabadian, dan pencerahan yang terus berlangsung tanpa akhir. Dalam perjalanan ini, kita tidak hanya menemukan diri sejati kita, tetapi juga menemukan kedamaian, cinta, dan kebijaksanaan yang tidak terhingga. Kita terus berjalan selamanya menuju pemahaman yang lebih besar tentang dunia dan diri kita, tanpa pernah benar-benar mencapai suatu akhir. Kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa bersama, menyelami kedalaman diri dan memahami hakikat dari keabadian sejati kita. Semoga setiap kata yang telah kita bagikan hari ini membuka pintu kesadaran yang lebih besar dan memberikan Anda wawasan yang lebih dalam tentang siapa Anda sebenarnya. Ingatlah, perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih luas tentang dunia, diri kita, dan alam semesta yang tak terbatas. Terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk bergabung dalam perjalanan spiritual ini. Dukungan Anda dengan like, comment, dan subscribe tidak hanya membantu channel ini berkembang, tetapi juga menyebarkan energi positif yang kita semua butuhkan untuk tumbuh bersama dalam kedamaian dan kebijaksanaan. Saya mendoakan agar setiap langkah Anda dalam kehidupan ini penuh dengan kedamaian, kebijaksanaan, dan kasih yang tak terbatas. Semoga Anda selalu diberi petunjuk dalam perjalanan batin Anda, dilimpahi cahaya kesadaran yang membawa Anda lebih dekat dengan diri sejati Anda. Semoga hati Anda selalu terbuka untuk menerima kebenaran yang lebih tinggi, dan semoga hidup Anda dipenuhi dengan kedamaian yang datang dari pemahaman sejati tentang siapa Anda dan apa tujuan Anda di dunia ini. Jangan lupa untuk terus melangkah dengan keyakinan dan cinta, karena perjalanan ini, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam, adalah hak kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga setiap momen hidup Anda selalu diliputi oleh cahaya dan kebahagiaan yang abadi.